Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di YouTube, channel Ismiati Farhani. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang disiplin positif. Bagi ibu bapak guru yang mungkin akhir-akhir tahun ini dikenalkan dengan kurikulum merdeka, pasti tidak asing dengan dua kata ini, disiplin positif, atau lebih tepatnya kalau di luar negeri kita suka dengar namanya positive parenting. Kenapa harus ada parenting di sekolah? Karena sekolah dan rumah sebenarnya tidak punya perbedaan yang signifikan. Dua-duanya punya kesamaan, yaitu tempat untuk mendidik dan membentuk anak. Kita mulai saja. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan berbasis pengertian, mendukung, dan mengajarkan. Lalu sebenarnya apa prinsip dalam disiplin positif? Prinsip-prinsip ini bisa kita terapkan di pembelajaran sehari-hari ketika kita sedang berada di dalam kelas. Yang paling pertama, ada empati dan pengertian. Yang kedua, komunikasi terbuka. Yang ketiga, konsistensi dan keterlibatan. Memahami perasaan dan perspektif anak untuk menemukan solusi bersama, itu termasuk ke dalam empati. Karena kita tidak bisa egois, solusi harus selalu datang dari kita. Kita bisa menyerahkan kepada anak, kira-kira apa solusi yang mereka punya. Memiliki dialog terbuka dan jujur dengan anak untuk membangun hubungan yang kuat. Karena antara guru dan murid, jika tidak saling terbuka, tidak akan ada tujuan yang jelas apa yang diinginkan guru dan apa yang diinginkan oleh murid. Lalu, konsisten dalam aturan dan melibatkan anak dalam pembuatan aturan keluarga. Di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Di materi lain, nanti saya akan coba jelaskan apa itu keyakinan kelas. Lalu mengapa sih disiplin positif ini sangat penting? Yang paling pertama, kesehatan mental anak. Zaman sekarang, mental issue ya, sangat diperhatikan oleh dunia pendidikan. Zaman dulu dan zaman sekarang sudah sangat berbeda. Ketika zaman dulu kita menggunakan penggaris untuk menghukum anak, mungkin saat ini berdialog atau berdiskusi, mencari pemecahan masalah bersama, itu yang terbaik. Memberi mereka keterampilan untuk mengelola emosi dan stres dengan baik, itu sebenarnya bisa membantu dalam meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, hubungan yang kuat. Membangun hubungan yang akrab dan kuat itu bisa dibangun di sekolah, jika di rumah dengan orang tua, jika di sekolah antara anak dan guru, atau antara siswa dan guru. Yang ketiga, pertumbuhan positif. Mendorong perkembangan pribadi yang positif dan rasa percaya diri yang sehat. Itu merupakan sebuah dukungan dan bentuk lingkungan yang bagus untuk pertumbuhan positif anak. Yang keempat, masa depan yang sukses. Menyediakan landasan yang kuat untuk mengembangkan anak menjadi dewasa yang bertanggung jawab. Lalu apa sih strategi disiplin positif yang sangat efektif? Kita yang pertama harus punya konsistensi. Atau dalam bahasa agamanya bisa disebut dawam atau istiqomah ya. Maksudnya gimana? Jadi kita harus menegakkan aturan yang konsisten untuk membangun prediktabilitas. Yang kedua, ada namanya komunikasi positif. Memfokuskan pada komunikasi yang membangun, bukan menghukum atau menyalahkan. Seperti apa yang tadi saya katakan di slide sebelumnya. Yang
Yang ketiga, memberikan pilihan. Memberikan pilihan yang sesuai untuk memberikan anak rasa kendali dan tanggung jawab. Karena jika anak sudah dewasa, pasti dia sudah bisa memilih mana yang baik dan tidak baik untuk dirinya. Dan ketika kita sudah memberikan keyakinan kelas di awal, kita jadi yakin untuk menegakkan aturan dengan baik. Karena kita sudah punya komitmen yang baik di awal antara guru dan siswa. Poin selanjutnya ada mengembangkan hubungan yang positif dengan anak. Yang paling pertama, kita coba membangun ikatan emosional yang kokoh dan perasaan aman pada anak. Kalau saya di sekolah, biasanya berdialog secara personal agar kita membangun emosional yang kokoh. Karena kita tahu latar belakang anak siswa tersebut. Yang kedua, komunikasi bermakna. Menyediakan waktu untuk mendengarkan dan berbicara dengan anak secara aktif. Ketika terjadi sebuah masalah di kelas, kita tidak langsung menjudge, tapi kita langsung bertanya kepada anak, atau mungkin jika anaknya tidak nyaman di kelas, kita tanyakan di luar pelajaran. Coba dengarkan dia, setelah itu tanggapilah. Yang terakhir adalah pengertian terdalam. Mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami perasaan anak. Lalu bagaimana mengatasi tantangan dalam menerapkan disiplin positif? Karena kadang kita sebagai guru pun tidak disiplin. Yang pertama, kita harus berkomitmen antara kita dan anak untuk menciptakan situasi yang disiplin namun positif. Caranya bagaimana? Yang pertama, sabar dan konsistensi. Berinvestasi dalam kesabaran dan konsistensi dalam menerapkan metode disiplin positif. Yang kedua, kesadaran diri. Mengenal dan meningkatkan kesadaran diri dalam merespon anak dengan bijak. Yang ketiga, manajemen stres. Belajar mengelola stres untuk menghindari reaksi yang tidak produktif saat anak menantang. Sebenarnya bagi saya ini yang paling berat. Karena apa? Kita harus mengalahkan ego kita. Kita harus melihat dan harus lebih sabar ketika anak memberikan reaksi yang di luar dugaan, bahkan reaksi negatif ketika kita menegakkan aturan kepada mereka. Lalu di sini saya punya contoh penerapan disiplin positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rutinitas memberi rasa aman. Menerapkan rutinitas harian yang memberikan anak perasaan aman dan dibantu. Yang kedua, kegiatan kolaboratif. Memberikan anak peran dalam keputusan keluarga dan tanggung jawab mereka. Ini jika di keluarga, namun jika di kelas, memberikan anak peran dalam keputusan di kelas dan tanggung jawab mereka. Terakhir adalah komunikasi terbuka. Membuka ruang untuk anak mengekspresikan perasaan atau ide tanpa takut. Kesimpulan dari sharing kita hari ini ada dalam konsistensi, komunikasi, empati, dan pengertian. Kunci keberhasilan dalam disiplin positif adalah konsistensi dalam penerapan metode. Komunikasi terbuka dan penuh pengertian menjadi landasan terciptanya hubungan positif. Lalu, memahami dan merespon anak dengan penuh pengertian adalah inti dari disiplin positif. Sekian mungkin sharing pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.